Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul penggunaan dan penulisan kata sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, dan ini anggota dari kelompok kami, kelompok 5, itu ada Alia Zahra Dita, ada Nisa Zafirah, ada Gibran Alfarabi, ada Monik Salsabil, dan ada Ridwan Fauzi. Untuk materi pertama itu ada hakikat kata sapaan yang disampaikan oleh Alia. Waktu dan tempat dipersilakan. Hakikat kata sapaan. Pada dasarnya, kata sapaan merupakan unsur bahasa yang paling penting dalam melakukan komunikasi. Karena kata sapaan sangat berguna untuk memulai percakapan dalam suatu kegiatan komunikasi, baik itu dengan teman, keluarga, dan lain sebagainya. Pada komunikasi yang terjadi, biasanya dibangun oleh penggunaan kata sapaan yang tepat. Dengan adanya penggunaan kata sapaan dalam berkomunikasi, dapat diketahui kepada siapa tuturan atau sapaan tersebut ditujukan. Sapaan merupakan salah satu cara penyampaian maksud dari yang menyapa kepada yang disapa. Dalam penggunaan sapaan, penutur menyapa lawan tutur sesuai dengan martabat dan posisinya berkenaan dengan umur, status sosial, dan keakraban. Oleh sebab itu, kata sapaan dapat dikategorikan sebagai unsur bahasa yang cukup penting dalam melakukan komunikasi. Next. Definisi kata sapaan. Kata sapaan merupakan kata yang umumnya digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika dan standar bahasa. Karena kata sapaan merupakan bagian dari bahasa yang penggunaannya ditentukan oleh aspek sosial atau sistem sosial suatu masyarakat. Kata sapaan adalah kata-kata yang dipakai dalam sistem tutur sapa. Dalam kata sapaan, terdapat beberapa jenis kata sapaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, umur, status sosial, dan keakraban. Kata sapaan dapat digunakan dalam komunikasi lisan maupun tulis. Penggunaan kata sapaan yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi. Bentuk sapaan terdiri dari seperangkat kata-kata sapaan atau ungkapan yang digunakan untuk menyapa seseorang sebagai lawan berbicara, orang kedua, atau bahkan menggantikan nama orang ketiga dalam peristiwa bahasa. Next. Selanjutnya ada definisi kata sapaan menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Monik. Definisi kata sapaan menurut para ahli. Menurut Krida Laksana, kata sapaan merujuk pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Adapun para pelaku yang dimaksud merujuk pada pembicaraan, lawan bicara, serta orang yang sedang dibicarakan. Yang kedua, menurut Brown dan Gilman, pemilihan kata ganti orang kedua yang digunakan pembicara kepada lawan bicaranya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni kekuasaan dan solidaritas. Menurut Ervin Tripp, kata sapaan harus memiliki kaidah alternasi. Kaidah alternasi berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya, berupa situasi yang ditandai oleh status pada tempat, pangkat atau tingkatan dalam kelompok kerja, dan perangkat identitas atau gelar kehormatan. Selanjutnya ada bentuk kata sapaan yang disampaikan oleh Nisa Zafirah. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya ialah bentuk kata sapaan. Bentuk sapaan ditentukan melalui beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, serta kedekatan antara penutur dengan mitra tutur yang menyebabkan terjadinya variasi sapaan yang digunakan oleh masyarakat. Adanya perbedaan yang diarahkan untuk membedakan antar sapaan terhadap seseorang yang lebih muda, sebaya, ataupun lebih tua. Bentuk-bentuk kata sapaan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bentuk kata sapaan dari segi kelamin. Di sini bentuk kata sapaan dari segi kelamin terbagi menjadi 2, yaitu penggunaan bentuk kata sapaan untuk perempuan seperti ibu, mbak, tante, neng, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga kata sapaan untuk laki-laki seperti perempuan, seperti dek, kak, bos, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu bentuk kata sapaan dari segi usia, di mana bentuk kata sapaan dari segi usia ini dibedakan atas suasana formal dan suasana informal. Suasana formal digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati, pemimpin ataupun orang baru yang dikenal dan usianya lebih tua dari penutur. Sedangkan suasana informal digunakan untuk menyapa teman akrab, sebaya ataupun orang yang lebih muda dari penutur sehingga penggunaan sapaan akan kurang diperhatikan. Next. Yang ketiga ialah bentuk kata sapaan dari segi status sosial. Bentuk kata sapaan dari segi status sosial ini dimaksudkan mengacu pada kedudukannya di tingkat pendidikan ataupun jenis pekerjaan. Berdasarkan tingkat pendidikan, bahasa yang digunakan tercermin pada jumlah, pemilihan, dan cara pengungkapan kosakata. Sementara berdasarkan tingkat pekerjaan, bahasa yang digunakan antar sesama pejabat akan berbeda dengan petani ataupun pedagang. Bahasa lisan berdasarkan pekerjaan dapat memperlihatkan formalitas pembicaraan penuturnya. Kemudian yang keempat yaitu bentuk kata sapaan dari segi kekerabatan. Istilah kekerabatan yang dimaksud mengarah kepada hubungan keakraban atau kedekatan antar penutur dan mitra tutur. Kegiatan tutur sapa mengalami perluasan makna, misalnya adik, mbak, bapak, ataupun ibu yang tidak hanya digunakan untuk menegur orang yang memiliki hubungan darah saja, namun juga digunakan untuk menegur orang yang tidak memiliki hubungan darah. Selanjutnya ada jenis-jenis kata sapaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama ada kata sapaan pengganti persona. Jadi kata sapaan pengganti persona adalah kata ganti persona yang dapat mengacu pada diri sendiri dan juga orang yang diajak bicara dan dapat pula mengacu pada orang yang dibicarakan. Nah, kata ganti persona ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada kata ganti persona pertama, merupakan kata ganti yang mengacu pada diri sendiri, jamaknya itu kami, kita, dan tunggalnya itu saya dan aku. Yang kedua ada kata ganti persona kedua, merupakan kata ganti yang mengacu pada orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Yang jamaknya itu ada kalian, kamu, kamu sekalian, anda sekalian, dan yang tunggalnya ada kamu, engkau, anda, dikau, kau, dan mu. Yang ketiga ada kata ganti persona, merupakan kata ganti yang mengacu pada orang lain yang dibicarakan, jamaknya mereka, dan tunggalnya nya dan dia. Jenis yang selanjutnya itu ada istilah dalam kekerabatan. Jadi kata sapaan ini biasanya digunakan untuk merujuk seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga, misalnya ayah, ibu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Yang kedua yang selanjutnya terdapat nama, jabatan, atau gelar. Jadi kata sapaan ini biasanya digunakan untuk menghormati pangkat atau kedudukan orang lain, baik itu dalam keadaan resmi maupun tidak resmi. Misalnya dokter, suster, polisi, dan lain sebagainya. Jenis yang selanjutnya itu ada nama diri baik orang maupun benda. Jadi kata sapaan ini biasanya digunakan untuk menyebut nama seseorang, misalnya Dewi, Beni, Yudi, atau kalau dalam bendanya itu Kancil dan sebagainya. Kemudian jenisnya itu dalam bentuk P plus V, jadi imbuhan P plus kata kerja, atau dapat disebut kata pelaku, merupakan kata sapaan yang tersusun dari gabungan P dan kata kerja seperti pelukis, penyanyi, pembohong, dan lain-lain. Yang selanjutnya jenis bentuk N plus Q. Bentuk N plus Q ini merupakan kata sapaan yang tersusun dari gabungan nomina dan imbuhan Q seperti Tuhanku, istriku, anakku, dan lain-lain. Selanjutnya disampaikan oleh Gibran. Fungsi kata sapaan. Sapaan itu berfungsi sebagai bentuk pengakraban apabila digunakan kepada seseorang yang usianya sebaya, lebih muda, serta dari status sosial yang sama, dan dipengaruhi oleh kedekatan antara penutur dengan mitra tutur. Sebaliknya, sapaan itu akan menjadi bentuk penghormatan apabila digunakan kepada seseorang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, dan fungsi sapaan penghormatan dapat digunakan untuk seorang penutur yang belum mengenal mitra tuturnya yang dipengaruhi oleh faktor usia. Next.
Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan ataupun penulisan kata sapaan. Yang pertama, menggunakan kata ulang kurang tepat. Kedua, tidak menggunakan huruf kapital. Tiga, penggunaan tanda baca kurang tepat. Yang keempat, salah menggunakan kata ganti orang. Penggunaan kata sapaan yang benar. Dalam Pedoman Umum Edan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PED, dijelaskan tata cara penulisan kata sapaan, yaitu A. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti saudara, bapak, ibu, adik, kakak, paman, kakek, nenek, om, tante yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, berapa harganya, Pak? Next. Yang B, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contohnya, untuk sementara ia tinggal di rumah pamannya. Yang C, huruf kapital dipakai sebagai kata ganti Anda. Contohnya, di mana tempat tinggal Anda sekarang? Next. Contoh kata sapaan. Berikut beberapa contoh kata yang bisa digunakan sebagai kata sapaan. Yang pertama, ada nama diri seperti Nia dan Dina. Kedua, kata yang tergolong istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, mas atau abang. Ketiga, gelar kepangkatan, profesi atau jabatan seperti kapten, profesor, dokter, sopir, ketua, lurah atau camat. Keempat, ada kata istilah nama seperti tuan, nyonya, nona, tuhan, dan lainnya. Yang kelima, ada kata nama pelaku seperti penonton, peserta, atau hadirin. Terakhir, ada kata ganti persona kedua seperti Anda. Next. Contoh kalimat dengan kata sapaan. Contohnya yaitu, dapatkah kakak membantu saya mengerjakan tugas? Dari contoh kalimat tersebut, di dalamnya terdapat kata sapaan yakni kata kakak. Dan berikut beberapa kalimat kata sapaan lainnya. Yang pertama, apakah pekerjaan Anda? Kedua, kakak diminta menjemput ibu. Ketiga, bapak kepala sekolah dimohon berkenan memberikan sambutan. Jadi kesimpulannya adalah kata sapaan adalah suatu kata atau ungkapan yang digunakan seseorang untuk menyapa dan juga cara seseorang untuk berinteraksi yang dilakukan secara langsung. Kata sapaan seringkali dipanggil atau lebih dikenali sebagai kata panggilan. Kata sapaan ialah sebagai kata yang digunakan bagi menyapa seseorang. Selain itu, kata sapaan ini juga digunakan ketika berkomunikasi dan dijadikan sebagai salah satu cara menghormati seseorang yang diajak berbicara, dan selain itu juga dianggap bagi mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan di antara mereka. Kata sapaan memiliki beragam jenis dan bentuk pemakaian. Setiap kata sapaan yang digunakan berpengaruh terhadap peristiwa percakapan. Hubungan sosial antar pelaku percakapan merupakan hal yang menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap pemilihan kata sapaan yang digunakan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.